Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-90 dalam serial Pembangunan sebagai Pemberdekaan. Pada sesi ini kami masih melanjutkan isu pemupukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka isu pemupukan bukan sekedar memasukkan bahan-bahan kimia ke dalam tanah untuk diserap oleh tanaman. Isu pemupukan perlu kita pandang sebagai suatu isu bagaimana tanah dilihat sebagai biological capital, physical capital, chemical capital yang diberikan oleh alam. Dia sebagai kapital, sebagai modal. Mengapa? Karena dengan melihat ini sebagai kapital, kita harus mengelolanya dengan baik, mengembangkannya dengan baik. Jangan sampai kapital atau aset itu menyusut. Secara luas tetap saja bisa. Tetapi secara kualitas dia bisa menyusut karena tidak kita kelola dengan baik, tidak kita perlakukan sebagai suatu kapital. Nah, Bapak Ibu sekalian, kapital seperti apa tanah itu? Dia merupakan kapital. Ia komposit, menyatu dengan lingkungan sekitarnya, dengan tanaman, dengan ternak, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menerapkan cara berpikir simplistik, atau bahkan ignorant. Ya, tidak melihat kaitan-kaitan antara pemupukan yang kita lakukan selama ini dengan lingkungan sekitarnya. Jadi pemupukan itu memiliki apa yang dalam ekonomi sumber daya alam disebut eksternalitas, yaitu memberikan dampak negatif atau dampak positif kepada lingkungannya. Nah, apabila kita melihat tanah ini sebagai kapital, maka pemupukan harus bisa diukur dengan meningkatnya aset dari tanah ini sebagai suatu kapital. Dengan melihat kondisi tanah di PTPN 7 misalnya, yang mana sebagian besar sudah di bawah 2% itu kandungan bahan organiknya, maka dapat dihitung berapa kerugian akibat pemupukan yang tidak berdampak positif terhadap produktivitas, tetapi berdampak negatif terhadap kerusakan tanah. Dan ini berlaku di mana saja saya pikir. Nah, disinilah kita perlu ada suatu paradigma baru, bagaimana pertanian melihat tanah sebagai sumber daya alam yang memiliki zona kritis. Kita ambil zona kritis 2% katakanlah. Yang bagusnya 5% kandungan bahan organiknya. Oleh karena itu, strategi besar pemupukan adalah meningkatkan nilai soil atau tanah sebagai aset ini ke dalam buku pengelolaan atau manajemen pertanian Indonesia. Nah, dengan demikian maka terbuka diskusi dan ruang-ruang perubahan untuk menuju apa yang kita sering katakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Yang mana dipandang lebih holistik lagi sekarang, tanah diperlakukan sebagai kapital, sebagai sumber daya alam yang sangat strategis,
sebagai aset negara, aset perusahaan, sehingga setiap pupuk yang akan dimasukkan ke sana dievaluasi terlebih dahulu apakah akan meningkatkan kesehatan tanah, meningkatkan kesuburan tanah, kompatibel dengan mikroorganisme yang kita perlukan, dan lain-lain lagi. Dalam era sekarang, era digital, mungkin tidak terlalu sulit untuk menerapkan prinsip-prinsip apa yang disebut precision agriculture. Konteks precision di sini, ya, dalam konteks yang saya katakan tadi, yaitu dalam konteks meningkatkan nilai aset tanah untuk masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Baik itu untuk kebutuhan pangan, maupun untuk air, maupun untuk mikroorganisme, maupun untuk lingkungan secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam sesi ini, kesimpulan yang kita bisa buat adalah bahwa kita memerlukan paradigma baru, memerlukan pendekatan baru, memerlukan mindset baru, bagaimana mengembangkan sistem pemupukan ke depan untuk iklim tropika, untuk kepulauan, di mana kita memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda dengan apa yang ada di temperate. Sifat-sifat keunikan inilah yang harus kita angkat, kita kelola menjadi penciri utama pengembangan sistem pemupukan ke depan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya.